ويقول في من يمنع الزكاة أن أي مال لا تؤدى زكاته يمثل شجاعا، أي يتصور ويتشكل شجاع، وهو الحية التي قد أقرعت شجاعا. أقرع يعني خرج شعر رأسها من شدة ما فيها من السم، فالشجاع الحية الكبيرة، والأقرع الذي ذهب أثر ما فيه من الرأس من شدة السم الذي فيه، فيمثل المال هكذا يوم القيامة الذي لم تخرج زكاته، فيطوى بعنق صاحبه، ثم يكلم يقول أنا مالك الفلاني، أنا كنزك، ثم لا يزال يلسعه في مدة القيامة في يوم مقداره 50,000 سنة. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya orang yang tidak menunaikan zakatnya, maka harta yang dia punya itu dipermisalkan besok hari kiamat itu dibentuk seperti seekor ular yang sangat beracun, ular besar yang sangat beracun. Dimisalkan bahwasanya ular ini saking beracunnya itu sampai bagian kepalanya itu seperti botak karena dahsyat racun yang dimiliki oleh ular tersebut. Maka di hari kiamat itu ular ini yang merupakan jelmaan dari hartanya akan melilit orang tersebut sampai ke leher, kemudian dia mencurahkan, mematukkan bisanya kepada orang tersebut sepanjang kiamat, gara-gara orang ini tidak mengeluarkan zakat. وهذا الحديث تفسير قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Ini adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan beranggapan orang yang kikir, yang pelit dengan hartanya kalau itu baik buat mereka, justru itu adalah keburukan buat mereka. Sebab harta tersebut hari kiamat berubah menjadi ular yang akan melilit dia di hari kiamat dan menyiksa orang tersebut di hari kiamat. وذكر الآية في من لا يخرج زكاة الذهب والفضة أنها تتحول في القيامة إلى أن يحمى عليها في النار فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. Dan disebutkan di hari kiamat dalam Al-Quran bahwasanya orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan peraknya, maka emas dan perak itu dicairkan di hari kiamat, maka yang sudah dicairkan dibentuk seperti bentuk setrikaan untuk menyetrika daripada sisi badan mereka ataupun bagian belakang mereka, disiksa dengan siksaan demikian di hari kiamat. ومن الحكمة في هذا الترتيب أنه عندما يأتيه السائل والمسكين فيسأله أول ما يقطب وجهه فتكوى جبهته. Dan dalam ayat ini lihat ada penuh hikmah dan tertib. Sebab biasanya kalau ada orang minta, ya, yang meminta zakat mereka, itu orang yang diminta pertama dia cemberut dulu, mukanya monyong cemberut. Jadi pertama yang berkerut itu jidatnya yang disetrika lebih dulu. ثم ينحرف عنه إلى الجهة الأخرى فيكوى جنبه. Kemudian dia berpaling dari si pengemis tersebut. Nah, saat dia berpaling bagian sisinya disetrika. ثم يستدبره فيكوى ظهره. Kemudian dia berpaling membelakangi orang tersebut, dia pergi. Nah, itu bagian yang dia berpaling, bagian belakangnya juga disetrika sebagai hukuman. تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. Nah, ini lihat tertib dalam Al-Quran itu, disetrika itu disiksa mulai dari keningnya dahulu, bagian sisi tubuhnya, kemudian bagian belakang. ثم يعظم أجر الزكاة إذا كان يخرجها طيبة بها نفسه. Itu pahala zakat juga akan menjadi besar kalau dikeluarkan dengan legowo, dengan lapang dada, dengan senang. كان بعض الأخيار من التجار يخرج الزكاة مرتين. Sebagian orang-orang solehin dari para hartawan dia sampai ngeluarin zakatnya itu 2 kali. وفرق الله بين المحسنين وغيرهم فقال لعموم الناس والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Dibedakan di situ tentang pembagian zakat. Begitu Allah Ta'ala berfirman, isyarat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang yang di dalam harta mereka itu ada sebuah hak yang sudah ditentukan kadarnya, diperuntukkan bagi orang-orang yang meminta dan bagi orang-orang yang terharamkan untuk mendapatkan harta tersebut yang enggak kebagian. لكن لما ذكر المحسنين لم يقل حق معلوم.
قال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار وهم يستغفرون في أموالهم حق للسائل ولم يقل معلوم في أموالهم حق للسائل والمحروم ليس محدد بمقدار الزكاة ولكنهم يعطون فوق ذلك. Maknanya di dalam kalau ayat yang pertama tadi, bagi mereka orang-orang yang di dalam hartanya itu ada hak yang sudah ditentukan untuk orang-orang yang meminta ataupun orang-orang yang nggak kebagian daripada harta tersebut. Tapi orang-orang yang berbuat ihsan nggak disebut di dalamnya ada hak yang sudah ditentukan kadarnya. Tetapi di dalamnya hanya ada setiap harta mereka mengandung hak untuk orang-orang yang meminta dan orang-orang yang nggak kebagian daripada harta tersebut, yakni tidak disebut kadarnya berapa, maka inilah yang dia keluarkan.